Berikut ini adalah sebuah rekaman lama yang berasal dari kedalaman internet dengan sumber yang tidak diketahui. Dalam video tersebut terlihat sekelompok remaja sedang berkumpul di sebuah hutan di Prancis. Mereka tampak santai, mengobrol, minum, dan menikmati waktu bersama. Namun suasana berubah ketika salah satu dari mereka menyadari sesuatu di balik pepohonan. Vous avez vu un truc encore bouger? Bon, toi là. Il y a un truc là-bas? Il y a un truc derrière là. Attendez. Minou, 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 j'ai trouvé ta mère. Putain! Plutôt. Il est mignon le chat. Ouais, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça. Ouais, je vais me barrer. Oh, non? Vaillant. Oh, c'est deux fils de gueule. Pourquoi t'as laissé tomber là-dedans? Pour éclairer, putain! Attendez, accélère. Di balik pohon, tampak sosok yang bergerak perlahan. Bukan seperti hewan biasa. Sosok itu memiliki jari-jari yang panjang dan bentuk kepala menyerupai tengkorak dengan ukuran yang tidak proporsional. Ketegangan meningkat, dan tiba-tiba video tersebut terputus. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu, hingga kini masih menjadi misteri. Tim investigasi paranormal dengan nama RC Vantipi 2 melakukan perjalanan ke sebuah area di Kamboja yang dikenal memiliki reputasi angker, tepat di sepanjang tepi sungai. Menurut cerita warga setempat, wilayah kecil ini menyimpan berbagai kejadian tragis. Salah satunya adalah kisah seorang anak laki-laki yang tersapu longsor dan meninggal dalam banjir. Selain itu, terdapat pula cerita tentang seorang pria yang mengakhiri hidupnya di lokasi yang sama. Tak hanya itu, beberapa makam anak-anak juga dilaporkan berada di sepanjang tepi sungai tersebut, menambah kesan kelam pada tempat ini. Karena latar belakang yang penuh tragedi, tim memutuskan untuk melakukan ritual sederhana dengan meninggalkan persembahan serta memanjatkan doa bagi roh-roh yang dipercaya belum menemukan ketenangan. Namun tak lama setelah itu, mereka justru menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kecil. Cho lại ai hết rồi. Panas-panas ini. Tàu bạn teman. Ini. Salah satu anggota tim melihat sosok yang menyerupai seorang pria duduk di tepi sungai. Dari kejauhan, sosok tersebut tampak tidak biasa. Tubuhnya pucat dan wajahnya sulit dikenali. Ketika tim mencoba mendekat untuk memastikan, sosok itu tiba-tiba bergerak dan menghilang ke dalam air. Setelah itu, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaannya. Tim RC Vantipi 2 menduga bahwa apa yang mereka lihat bisa jadi adalah manifestasi dari salah satu kisah tragis yang pernah terjadi di tempat tersebut. Baik sosok pria yang mengakhiri hidupnya, maupun anak laki-laki yang tenggelam. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya mereka rekam. Sekitar 6 bulan lalu, seorang pengguna Reddit dengan nama akun AMV5 pindah ke sebuah apartemen tua bersama 2 teman sekamarnya. Sejak awal tinggal di sana, mereka mulai mengalami kejadian yang tidak biasa. Poster, foto, dan berbagai benda yang digantung di dinding seringkali jatuh dengan sendirinya, tanpa alasan yang jelas. Frekuensi kejadian tersebut membuat ketiganya mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat AMV5 berada sendirian di apartemen, sesuatu yang lebih aneh terjadi. What the Sebuah bingkai foto yang tergantung di dinding tiba-tiba bergerak maju mundur dengan sendirinya. Tak lama kemudian, kursi di dekat meja perlahan berputar, seolah menghadap ke arahnya. Merasa panik,
AMV5 segera menghentikan rekaman dan berlari ke dapur untuk menunggu teman-temannya pulang. Setelah video tersebut diunggah, banyak penonton mencoba mencari penjelasan logis. Salah satu teori yang muncul adalah adanya hembusan udara dari ventilasi yang mungkin menyebabkan benda-benda tersebut bergerak. Menanggapi hal itu, AMV5 memutuskan untuk melakukan percobaan. Ia menjelaskan bahwa sistem pemanas di apartemennya biasanya aktif sekitar pukul 4 sore, yang berpotensi menciptakan aliran udara. Keesokan harinya, tepat sebelum waktu tersebut, ia kembali merekam untuk membuktikan teori tersebut. This is our vent test. Move the picture frame. He did not come on yet. Namun, hasilnya tidak sesuai dugaan. Sebelum pemanas menyala, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari arah pintu. Saat diperiksa, ia menemukan sebuah sepatu jatuh dari tangga luar. Tak lama kemudian, suara benturan lain terdengar, kali ini dari dalam apartemen. Ketika kembali ke dalam, ia mendapati bingkai foto tersebut telah jatuh sepenuhnya dari dinding. Trixie Joy Velasco dari Filipina tengah menjalani proses persalinan di sebuah rumah sakit. Sementara itu, tunangannya menunggu di sebuah ruang tunggu yang tampak sepi di area bangsal. Dalam kondisi sendiri, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Sasha, yawa, koresa, halak kayo. Naiungo sa bawas. Wah. Saat melihat ke arah bawah salah satu tempat tidur di ruangan tersebut, ia melihat sepasang kaki, seolah ada seseorang yang berdiri di sisi lain. Namun ketika ia mengangkat pandangannya untuk memastikan, tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu kosong. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk apa yang baru saja ia lihat. Momen tersebut terekam dan menjadi bukti yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara pasti. Sekelompok penyelidik paranormal berkumpul untuk menjelajahi kapal bersejarah USS Salem. Tim tersebut terdiri dari Seth Borden dari kanal YouTube Seth and Chase, Josh dari Exploring with Josh, serta penyelidik paranormal Stephen Dillon dari Haunted Nights. Mereka datang untuk menyelidiki berbagai laporan aktivitas paranormal yang sering terjadi di atas kapal tersebut. Meskipun USS Salem tidak pernah terlibat langsung dalam pertempuran militer, kapal ini memiliki sejarah panjang sebagai kapal bantuan darurat. Banyak korban luka berat, baik dari kalangan sipil maupun militer, pernah dirawat di sana. Diperkirakan hingga ratusan orang meninggal dunia di kapal ini selama bertahun-tahun. Saat ini, kapal tersebut dijadikan museum yang berlokasi di Quincy, Massachusetts. Namun banyak pengunjung dan staf melaporkan pengalaman aneh selama berada di dalamnya. Salah satu entitas yang paling sering disebut adalah sosok yang dijuluki The Chief, seorang figur yang dipercaya sebagai penjaga kapal. Menurut keterangan staf perawatan, entitas ini dikenal tegas terhadap siapapun yang dianggap tidak menghormati tempat tersebut. Tim kemudian memulai sesi EVP, Electronic Voice Phenomena, untuk mencoba berkomunikasi. Selama sesi berlangsung, alat perekam mereka menangkap beberapa suara yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas.
We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal too. Yeah. Dude, we are. Oh, Ben, we are. Oh my Crazy ever. What is that last word? It's 2 syllables. Yeah. We are. We Yeah, are it's- alive. We are something. Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We Because now we've heard them, we can tell them that we can hear you. You know what I mean? Okay, yeah, It's let's right bring it there. back. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god, it did it again! Bro, I don't even want to film. Like, if this is Every question. Oh my god! bro, I don't want to film. Beberapa di antaranya terdengar seperti respons terhadap pertanyaan yang diajukan, meskipun kata-katanya sulit dipahami. Situasi mulai terasa lebih intens ketika mereka berpindah ke area ruang mesin, lokasi yang disebut sebagai titik aktivitas tertinggi. Menggunakan perangkat komunikasi dan sensor, mereka kembali mencoba berinteraksi. Dalam salah satu momen, terdengar respons yang menyerupai kata tak berdaya yang diulang beberapa kali. Who's following us here? And why are you screaming? Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. Tak lama setelah itu, salah satu anggota tim mengaku merasakan sentuhan fisik, seolah rambutnya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun kejadian tidak berhenti di situ. Maybe we should... Alice? Alice? Woman's name, right after we heard a woman's voice. Dalam rekaman yang mereka tinjau setelah investigasi, terlihat sosok samar di latar belakang yang menyerupai seorang anak perempuan mengenakan rok panjang. Pada saat yang hampir bersamaan, alat perekam mereka juga menangkap suara yang menyebut nama Alice berulang kali. Diketahui, legenda setempat memang menyebut adanya sosok perempuan dan anak kecil yang diduga menghantui kapal tersebut. Kini pertanyaannya, apakah tim benar-benar berhasil melakukan kontak dengan entitas yang dikenal sebagai The Chief? Ataukah mereka justru berinteraksi dengan roh lain yang selama ini dikabarkan menghuni kapal tersebut? Seperti biasa, semua kembali pada bagaimana Anda menafsirkan apa yang mereka rekam. Alex Kell dari saluran YouTube Cave Explorers diundang untuk menjelajahi sebuah gua yang terletak di sebuah peternakan di Texas. Gua tersebut diketahui sebagian terendam air, sehingga membuat proses eksplorasi menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya. Perlu ditegaskan sejak awal, kejadian dalam video ini bukanlah fenomena paranormal. Namun demikian, situasi yang terjadi tetap sangat menegangkan. Bahkan bisa dibilang jauh lebih menakutkan karena sepenuhnya nyata. Seluruh proses eksplorasi dilakukan oleh penyelam gua berpengalaman dengan peralatan keselamatan yang memadai, termasuk alat pengukur kadar oksigen dan gas berbahaya. Look at this. We got an oxygen meter now, so people won't be mad at me. So what all does that show? Carbon monoxide? Carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, and low oxygen. Cool. Pretty much everything. Yeah. So We got the action adventure twins here helping us out. As you guys were like, Matt, check the oxygen. Oh, danger levels. breathe on it a little bit. Danger. Danger. It's waterproof? It is, but I don't think better it's gonna be. work too well if like the little intakes Yeah, get that makes clogged with sense. water. It's gonna be hard to keep that thing out of the water. Alex bersama beberapa rekannya mulai memasuki lorong gua yang sempit. Semakin jauh mereka masuk, ruang gerak semakin terbatas. Get into it. Already the air differ. Lorong yang awalnya cukup untuk dilewati perlahan berubah menjadi jalur sempit yang hanya menyisakan sedikit ruang di atas permukaan air untuk bernapas. Air yang keruh membuat jarak pandang hampir nol. Snorkel would be nice right about now. Yeah. I got so much water in my head. Good times. Good times. What? Yeah, go look for him. Does it really go further? Is he under?
Oh, hello, I'm dude. I can just barely hear right here. So loud. This is the waiting area. Situasi berubah menjadi kritis ketika salah satu rekan mereka, Jacob, berada sedikit lebih jauh di depan di bagian gua yang hampir sepenuhnya terendam. Are you going, Jacob? Hopefully we just bail. Dalam kondisi minim visibilitas dan oksigen terbatas, Jacob mulai kehilangan orientasi. Ia panik, menghirup air keruh, dan berusaha keluar secepat mungkin. Oh my God! I'm coming out. All right, back it out. Back it out. Come on out. Holy crap! You okay? You look like a shark with that. Did you like shove me over the water? I'm sorry, Alex. Dalam kepanikan itu, ia menabrak Alex dan secara tidak sengaja menyeretnya ke bawah air. Momen tersebut menjadi titik paling berbahaya dalam eksplorasi ini. Untungnya, keduanya berhasil keluar dari situasi tersebut dengan selamat, meskipun mengalami luka ringan dan syok. Insiden ini menjadi pengingat bahwa bahaya nyata tidak selalu datang dari hal-hal yang tidak terlihat. Terkadang kondisi lingkungan, ditambah kepanikan manusia, bisa menjadi ancaman yang jauh lebih mematikan. Dan jujur saja, ruang sempit, air keruh, dan udara yang terbatas, itu saja sudah cukup untuk membuat siapapun berpikir dua kali sebelum masuk ke tempat seperti itu. Sebuah keluarga di salah satu wilayah kepulauan di Indonesia tengah berkumpul untuk merayakan sebuah acara ulang tahun. Suasana saat itu terlihat hangat dan penuh kebahagiaan. Namun tanpa disadari oleh para tamu yang hadir, sebuah momen dalam rekaman justru menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dalam video tersebut, terlihat sosok asing muncul di balik jendela rumah. Sosok itu tampak diam, memperhatikan ke arah dalam, seolah mengamati keluarga yang sedang merayakan. Yang membuatnya semakin janggal, tidak ada satupun orang di lokasi yang menyadari kehadiran tamu tersebut saat kejadian berlangsung. Tidak diketahui secara pasti siapa atau apa sosok itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada konfirmasi, dan tidak ada rekaman tambahan yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut. Kini pertanyaannya, apakah itu hanya seseorang yang kebetulan lewat, ataukah sesuatu yang memang seharusnya tidak berada di sana? Seperti biasa, semua kembali pada penilaian Anda. Sebuah video menyeramkan lainnya beredar di TikTok, namun tanpa sumber yang jelas. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terbangun di tengah malam setelah mendengar suara dentuman aneh yang berasal dari bawah tempat tidurnya. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun saat ia melihat ke bawah tempat tidur, tidak ada apapun yang terlihat. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Beberapa saat kemudian, situasi justru berubah menjadi lebih mengerikan. Se escucha algo debajo de la cama. Suara misterius itu kembali terdengar, diikuti oleh sesuatu yang perlahan tampak bergerak dan meluncur keluar dari bawah tempat tidur. Sayangnya, tepat pada momen itu, rekaman terputus. Tidak diketahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Perlu dicatat, tidak ada konfirmasi mengenai keaslian video ini. Namun terlepas dari apakah rekaman ini nyata atau sekedar rekayasa, satu hal yang pasti, situasinya cukup untuk membuat siapapun merasa tidak nyaman. Jadi menurut Anda, apakah ini kejadian nyata atau hanya konten yang dirancang untuk menakuti? Keputusan ada di tangan Anda. ¿Qué cosa eres realmente? ये सपना है, सच नहीं सकता। अगर ये रिकॉर्डिंग मिले तो जान लेना हम अकेले नहीं थे।